Shalom Jemaat, selamat datang dan beribadah di GBI Sungai Besar. Ibadah Komsel diadakan sesuai dengan koordinasi ketua dan anggotanya masing-masing. Bagi jemaat yang rindu bergabung dalam Komsel, silakan hubungi kontak sekretariat. Setiap hari Minggu, ibadah sekolah minggu diadakan sesuai dengan waktu yang ditentukan pada grup WhatsApp Sekolah Minggu. Bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Sungai Besar, bisa melalui transfer bank atau ketua komsel masing-masing. Shalom Bapak Ibu jemaat yang di rumah. Kita berjumpa lagi minggu ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, pasti luar biasa kita semua. Haleluya. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita panjatkan doa kita. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Seminggu penuh Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami Bapa. Engkau terus merangkul kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Bapa, kami bersyukur dan pada hari ini Bapa kami berkumpul melalui online Bapa. Engkau jamah kami semua Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu nanti Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau hadir Bapa dalam setiap ibadah kami Bapa. Kau jamah kami semua Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih.
kasih-Mu, bawa rasa syukurmu lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kita sembah Dia Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Tuhan, ya Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Angkat sembah-Mu, angkat sembah-Mu. Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Layak dipuji. Bawa rasa syukurmu, bawa rasa syukurmu. Yesus
Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami siap bergoyang untuk-Mu Bapa, kami siap untuk menaikkan pujian kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau bergoyang buat Tuhan. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Seperti daun penari, bukan menari seperti daun menari. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Kau Tuhan, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Naya yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Shalom, puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa, kiranya pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan bersatu hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ketika Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan sebentar tiba saatnya kami akan belajar, merenungkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami Tuhan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelakunya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, hari yang luar biasa. Kita masih ada di dalam warta, yaitu mewartakan Tuhan dalam komunitas sehati. Ya, itu tema besar GBI tahun ini. Dan saat ini mari kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berjudul Sehati Melawan Virus Perpecahan. Saudara, sebelum kita membaca lebih jauh tentang ayat-ayat yang akan disampaikan, satu hal yang perlu kita pahami bahwa setiap gereja, setiap komunitas rawan perpecahan. Oleh sebab itu pentingnya kesehatian ini untuk supaya perpecahan bisa ditangani dengan baik. Mari kita membaca di dalam Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Kalau kita melihat dan membaca tadi tentang tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini, dalam rancangan Allah, tapi kita sebagai anak-anak Allah harus menjadikan Kristus sebagai teladan iman. Iblis itu adalah bapa segala penipu, pendusta dan pembunuh sejak awal dunia dijadikan. Melalui tipu dayanya. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya harus waspada dengan adanya virus perpecahan di antara kita. Tipu daya iblis ini tidak akan diam, saudara. Tidak akan berhenti sampai dunia ini hancur. Iblis tidak akan berhenti berjuang. Ketika Allah berjuang untuk menyelamatkan manusia berdosa, iblis pun akan terus berjuang untuk merebut dan menjatuhkan orang-orang percaya supaya mereka juga berdosa dan menjadi kawan iblis itu. Jadi harus waspada. Ya saudara, nah mari selanjutnya kita melihat hal yang harus diperhatikan di dalam menyikapi perpecahan ini. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat menangkal virus perpecahan ini. Yang pertama, mari kita membuka di dalam Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi yang pertama ini tadi adalah memiliki kesatuan.
Untuk menangkal virus perpecahan kita harus memiliki kesatuan. Selama sebulan penuh kita belajar tentang kesatuan hati. Tentang orang-orang yang membawa damai sejahtera. Supaya apa saudara? Kita semua tahu, jemaat Tuhan tahu, para pelayan tahu bahwa pentingnya kesatuan hati ini sangat mutlak di dalam sebuah pelayanan. Dan untuk kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki agar semua orang yang percaya memiliki kesatuan hati ini. Kesatuan tujuan, kesatuan kasih seperti apa yang kita baca tadi. Hal ini tercermin dari apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Walaupun seandainya pun jemaat itu sempurna, masih terus harus diingatkan, dinasehati. Ya. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, namanya komunitas, namanya persekutuan, itu rawan perpecahan. Kenapa saudara? Karena banyaknya orang, banyaknya pola pikir, pandangan yang tidak sama. Dan kalau tidak pandai-pandai menyikapi dengan hikmat Allah, maka perbedaan satu dengan yang lain bisa menjadi perpecahan. Padahal perbedaan itu harusnya indah di hadapan Tuhan. Harus untuk saling membangun, saling menutupi, saling menasehati. Ya. Saling menjadikan orang itu semakin giat. Ya. Saling menyemangati. Harusnya perbedaan itu berguna untuk itu. Di dalam kesatuan sendiri terdapat kekuatan yang luar biasa. Makanya pepatah tadi mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan ilustrasi kalau sapu lidi itu saudara, kita sapukan satu aja, gak kelar-kelar pekerjaan kita. Gak bersih-bersih itu latar. Tetapi kalau kita satukan sapu lidi itu, cepat selesainya kita mengerjakan. Ya, cepat bersihnya pelataran itu. Oleh sebab itu, ini saudara, hendaklah setiap orang percaya bisa mendahulukan kepentingan orang lain agar terjalin sebuah kesatuan yang harmonis. Dengan kata lain, ketika kita mendahulukan kepentingan orang lain, maka kita harus menomorduakan kepentingan kita. Kita harus menyampingkan ego kita. Kita harus menyampingkan kepentingan kita sendiri untuk mencapai kebangunan, untuk mencapai persatuan. Jadi itu saudara yang diajarkan oleh Kristus ini saudara ya. Yang kedua, merendahkan diri seperti Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 13 tidak usah kita baca. Kalau kita baca sudah tadi di awal ayat tadi saudara, kita baca di situ ada teladan Kristus tentang merendahkan diri. Betapa luar biasanya dia, cara merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapaknya itu sesuatu yang harus dibanggakan, tidak. Tetapi dia memberikan teladan iman kepada kita pengikut-pengikutnya untuk merendahkan diri. Siapa kita ini di hadapan Allah? Jangan seorang pun menganggap kita tinggi. Kenapa? Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah. Di sini hal yang kedua untuk menangkal virus perpecahan adalah kita harus saling merendahkan diri seperti Kristus merendahkan diri. Kita teladani Kristus di dalam kehidupan kita. Kita singkirkan keakuan kita. Kita utamakan untuk kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Dengan kata lain kita belajar untuk menyangkal diri kita sendiri. Kunci untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan cara meneladani Kristus, yaitu merendahkan seperti Kristus, merendahkan diri kita. Nah sekarang bukan masalah kita bisa atau tidak merendahkan diri ini. Masalahnya mau apa enggak kita merendahkan diri. Kalau kita mau, Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa merendahkan diri. Gak ada manusia gak bisa berubah itu saudara. Semua manusia bisa berubah.
Karakter itu terbentuk dari kebiasaan yang berulang-ulang. Dan karakter itu bisa berubah asal yang bersangkutan mau merubahnya. Perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Pasti itu. Di dalam satu persekutuan atau komunitas. Kalau ada orang-orang yang saling mendahulukan kepentingannya sendiri, gak akan ada persatuan dan kesehatian. Pasti ada perpecahan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan itu, saudara. Kenapa? Karena persekutuan orang percaya adalah persekutuan tubuh Kristus. Semua anggota saling menopang, saling membangun, saling merasakan, saling menutupi, saling menolong, saling. Kalau kita mementingkan diri sendiri, bagaimana kita akan melihat kekurangan dan kelemahan orang lain? Tidak bisa. Padahal jika orang percaya dapat hidup tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan hidup mementingkan kepentingan orang lain, niscaya virus perpecahan ini bisa ditangkal. Jadi rupa-rupanya virus perpecahan ini sebenarnya sudah mengincar pada saat komunitas itu mulai didirikan. Karena itu adalah pekerjaan iblis yang tidak senang dengan komunitas yang sehati, komunitas yang teguh, komunitas yang saling membangun, tidak senang. Ya saudara. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri akan melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Yang ketiga, untuk menangkal perpecahan, maka hal yang kita lakukan adalah melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kata dengan tulus di sini berarti tidak pamrih, ikhlas. Makanya kita melakukan segala sesuatu seakan-akan buat Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita tidak akan pernah berbicara imbalan, berbicara upah, tidak. Tetapi kita akan selalu berkenan tentang perkenanan. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Melakukan segala sesuatu dengan tulus ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dengan tulus ini maksudnya melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ikhlas, dan tidak berbantah-bantah. Tidak gontok-gontokan, tidak rebutan, tidak iri-irian. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di sini dikatakan berarti kita ini harus berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak kenal kebenaran, tidak kenal Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, maka kita harus bisa melakukannya dengan lebih benar di hadapan Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dengan motivasi yang benar, hanya untuknya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan berkenan di hadapan Allah dan layak diberkatinya. Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita akan dapat melakukan dengan hati yang tulus sehingga kita tidak mengharapkan imbalan apapun seperti yang saya katakan tadi. Nah saudara, dari sini kita melihat bahwa untuk menjadi komunitas yang sejati dan sehati, untuk menangkal perpecahan yang ada, sangat dibutuhkan kesehatian. Sangat dibutuhkan kesatuan. Sangat dibutuhkan
Merendahkan hati di hadapan Tuhan sangat dibutuhkan untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Melihat orang lain. Menyisihkan kepentingan kita dulu. Maka perpecahan itu bisa dihindari. Karena perpecahan itu sesungguhnya kan melibatkan ini loh saudara, pikiran dan hati para anggotanya. Kalau sudah hatinya nggak bersih, nggak dengan motivasi yang benar buat Tuhan, udah nggak beres dah. Kalau pikirannya bukan pikiran yang positif, bukan pikiran yang untuk Tuhan, bukan pikiran yang untuk memuliakan Tuhan, nggak beres dah. Kenapa Tuhan kita mau belajar ini? Kenapa Tuhan mau kita mengerti dan memahami firman ini? Karena Tuhan mau persekutuan kita, pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau apa yang kita lakukan itu berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Karena memiliki ketulusan hati akan dapat menangkal virus perpecahan. Saya yakin dan percaya ketika kita memposisikan hati kita sebagai bejana yang mau dibentuk oleh Tuhan, maka firman ini tidak hanya kita dengar saudara, tapi kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan buktikan bahwa kita bukan orang-orang yang bebal. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang memahami dan mengerti Allah secara pribadi. Mengenal Allah secara pribadi. Oleh karenanya kita meneladani Kristus. Oleh karenanya kita memiliki karakter Kristus. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita bersama-sama saling membangun, saling menasehati, mendoakan. Untuk kesatuan tubuh Kristus yang ada khususnya di gereja kita. Di kehidupan kita. Supaya segala pekerjaan Tuhan yang kita lakukan boleh menjadi pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus memeteraikan firman-Nya dalam hati kita. Supaya kita tidak hanya menjadi pendengar saja. Tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Ketika Engkau berkenan Tuhan melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memampukan kami Tuhan. Kau akan membuat kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terus ubah kami, bentuk kami bahwa kami untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi. Berkati jemaat-Mu di gereja kami, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati ibu gembala kami dengan berkat sorgawi. Keluarganya Engkau juga memberkati Tuhan dengan hikmat, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera tercurah. Roh takut akan Engkau menjadi bagian kehidupan ibu gembala kami sekeluarga. Juga kami semua jemaat-Mu Tuhan dan para hamba-hamba-Mu. Satukan hati kami Tuhan. Sehingga setiap persekutuan yang terjadi boleh mengagungkan Engkau. Memuliakan Engkau. Kami boleh saling membangun. Kami boleh saling menasehati. Menopang Tuhan, mendoakan. Dan saling memberi. Saling Tuhan mempedulikan antara kepentingan yang lain Tuhan. Terima kasih. Ajar kami menyangkal diri kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak cuma mementingkan diri kami sendiri. Tapi mementingkan kepentingan Engkau dan kepentingan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita siapkan hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.